Ya, shalom. Selamat siang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita membangun satu kultur. Kalau selesai doa firman, tolong jangan langsung duduk. Kita berdiri sebentar, tepuk tangan untuk menghargai, membuka firman untuk kita dengar. Baru dipersilakan duduk, baru kembali duduk. Gitu ya, jemaat Tuhan ya. Baik, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur kemarin malam saya melaksanakan pelayanan pelepasan. Ada seorang yang dari Temanggung, saudara dari Jawa Tengah ya, datang ke mari jauh-jauh karena ada masalah seperti kepribadiannya bagaimana karena suka mengkonsumsi benda-benda yang berhala gitu ya. Jadi benda-benda yang disembayangi dimakan, akhirnya diminum gitu, akhirnya sesuatu yang buruk terjadi. Tapi puji Tuhan nanti saudara boleh cek di Instagram saya upload videonya. Dan puji Tuhan, tadi pagi saya mendengar kabar karena hari ini beliau langsung kembali ke Temanggung dengan keluarganya dan berjumpa dengan Bapak Gembala. Puji Tuhan beliau mengatakan sembuh, sudah mengalami sembuh. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Baik, siang hari ini saya mau khotbah. Zaman sekarang itu kan banyak istilah-istilah ya. Saya akan khotbah yang daging. Wah ini saudara ya. Oh masih mentah. Well done. Nah ini saudara ya. Puji Tuhan. Oh kebalik maaf. Nah ini. Baik. Saya mau sampaikan firman Tuhan tentang providensia Allah. Penyertaan Allah. Saudara hari ini banyak orang khawatir dan cemas. Kenapa? Karena kita kalau lihat berita, lihat ekonomi gak membaik. Berapa dolar hari ini saudara? 18.000. SGD 15.000 saudara. Maka suatu kali ada pemuda datang kepada ayahnya. Pak sudah pak jangan merokok mahal, biayanya mahal. Lalu papa itu berkata kepada anaknya, oke nak mulai besok uang jajanmu yang papa potong. Saudara. Jadi uang jajannya yang dipotong saudara ya. Baik. Mari kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan ayat kesukaan kita semua. Ayat akhir. Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Kalau saudara melihat dalam Alkitab buku yang cetak, maka saudara akan melihat perikop ini ditulis hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran. Nah, ketika Yesus berkhotbah tentang hal ini, siapakah audiennya? Saya bantu saudara untuk ada backgroundnya, ada latar belakangnya. Siapakah yang mendengar khotbah ini pada masa itu? Ini kejadian pada abad pertama, ya kurang lebih tahun 30-an Masehi ya, 33 Masehi. Di situ Yesus berkhotbah di depan petani, nelayan, dan buruh upah harian. Apa yang mereka alami? Di Galilea dan Yudea mereka mengalami krisis yang berat. Nelayan gak dapat ikan. Petani gak bisa panen. Buruh upah harian kesulitan cari kerja. Belum lagi Anda harus tahu pada masa itu orang-orang Yahudi mengalami penindasan atau mengalami mereka juga sedang di dalam kekaisaran Romawi. Yang mana pemerintah setempatnya juga malah melakukan kerjasama yang tidak baik, yang menyakiti rakyat. Pajak dilaksanakan dengan tidak baik. Peraturan menyiksa. Dan ada ancaman kelaparan hingga penyakit. Tetapi Yesus berkhotbah ini kepada audiens pada masa itu dan pada hari ini. Karena Yesus mau berkata, kita hidup oleh iman bukan dengan apa yang kita lihat. Boleh ngomong amin saudara? Artinya saudara boleh lihat hari ini sulit. Segala sesuatunya gak baik. Tapi iman tetap berkata, Tuhan pasti tolong dan sertai saya dan sediakan apa yang saya perlukan. Kita sudah melewati COVID Bapak Ibu Saudara. 2020, 2021, 2022, 2023. Maka Tuhan yang menolong kita sama akan menolong pada masa-masa ini dan masa mendatang. Boleh ngomong amin saudara? Saudara mesti percaya karena hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dalam sudut pandang spiritual. Karena saya bukan entrepreneur yang artinya 5 langkah untuk cari uang. No, saya pendeta saudara. Maka saya harus khotbahkan secara spiritual bagaimana kita bisa bertahan dan kita harus tahu bahwa ada providensia Allah, ada penyertaan dan penyediaan Allah di setiap musim. Mari kita lihat ayat 25. Yesus berkata apa? Karena itu Yesus berkata kepada orang-orang dan Anda dan saya sekalian, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, minum, pakai, dan tubuhmu, apa yang akan dipakai, pakaian, sepatu, hoodie, sweater, denim jacket. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, kata khawatir dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Greka, dalam bahasa Yunaninya, merimnau artinya ragu, cemas akan masa depan.
Apakah benar bahwa hari ini saya melihat banyak orang yang mulai khawatir, ketar-ketir tentang masa depannya? Pastor, saya takut, gimana masa depan saya? Tapi saya mau katakan firman Tuhan berkata, siapa yang di dalam Tuhan maka masa depannya cerah, gilang gemilang dan penuh pengharapan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, saudara melecehkan Tuhan itu bukan saudara menghujat Tuhan, jelek-jelek no Tuhan. Ya salah satunya iya. Tapi melecehkan Tuhan kalau saudara gak percaya bahwa besok Tuhan bisa sediakan makanan dan minuman untuk Anda, itu melecehkan Tuhan. Melecehkan Tuhan itu artinya besok saudara gak percaya bahwa Tuhan bisa sediakan apa yang akan saudara pakai. Itu melecehkan Tuhan. Karena dia providen, dia yang menyediakan kita saudara. Nanti kita akan lihat bagaimana Yesus akan bandingkan manusia sama burung, manusia sama bunga di ladang. Saya tahu hari ini masalah ekonomi ini jadi masalah yang besar. Saya harus katakan kepada Anda, saya pernah khotbahnya namanya keluarga Kristen yang ideal. Saya membahas yang namanya perceraian. Saya melakukan analisa, saya melihat riset, saya melihat Badan Pusat Statistik Indonesia 2024-2025 karena 2026 belum selesai karena menunggu Desember. Dan tahukah saudara apa penyebab perceraian nomor 1? Ada yang berkata perselingkuhan. No. Ada yang berkata KDRT. No. Nomor 1-nya adalah ekonomi. Tahukah Anda saudara? Bahwa ya makanya ini menarik nih. Yang bikin uang itu siapa sih saudara? Saya tanya yang bikin uang siapa? Manusia toh. Manusia yang membuat alat tukar atau alat bayar, betul? Tapi kita terikat dengan ciptaan manusia kita sendiri saudara. Coba ya, orang bunuh-bunuhan karena apa? Uang. Kenapa ada begal dan rampok? Apa yang mereka kejar? Uang. Kenapa mertua sama menantu bisa gegeran masalah aset? Kenapa anak dan orang tua bisa bunuh-bunuhan? Karena ya sudah. Makanya Alkitab gak pernah salah. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Saudara tahu gak Alkitab saudara itu dahsyat loh. Pernah dengar kisah ada kapak yang masuk ke danau terus bisa keluar lagi? Pernah dengar itu? Yang dengar boleh katakan, yang pernah tahu boleh katakan amin. Gak semua berarti ya. Let's read your Bible again. Pernah mendengar kisah bahwa ada tulang Elisha. Ada orang yang mati kena tulangnya, bangkit. Pernah dengar kisah itu? Yang pernah tahu boleh katakan amin. Kembali baca Alkitab, karena Alkitab ini pengharapan kita hari ini saudara. Anda mau pakai koran untuk pengharapan. Yang ada dolar naik, di sana di sini sulit. Karena masalah ekonomi makanya orang di jalan jadi gak sabaran. Di bel langsung berhenti. Apa? Gak tahu saya? Sopo gak tahu kan? Gak tahu saya kan? Gak tahu ya. Dikit-dikit spion dipotek, dipatahkan. Betul saudara? Ya karena ekonomi. Sampai suatu kali ada taksi dan penumpangnya jalan di jalan raya. Lalu kayaknya ada yang maling, jadi digebukin gitu saudara. Nah taksinya turun. Kemudian gebukin, turun dia. Duk, terus penumpangnya, Pak hentikan argonya. Nah itu saudara. Jadi maksudnya dia pengen nonton argonya jangan jalan gitu loh saudara. Karena kalau argonya jalan, mukul balik sudah 100.000 itu tagihannya saudara. Itu kalau kita masuk dalam kondisi situasi. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, apapun kondisi yang kita alami, maka saya percaya kita akan tetap mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Suatu kali ada penjual roti masuk ke komplek, roti gitu saudara. Ketabrak, brak, jatuh kecepit saudara di sepeda pancalnya. Warga keluar, ada apa? Dia menjawab, ada stroberi, ada coklat, ada serikaya. Walaupun kecepit, yang penting stroberinya laku saudara. Nah itu mental luar biasa itu saudara. Jadi saudara, kata merimno ini artinya saudara jangan ragu dan cemas karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. 26. Lihat ya, Tuhan Yesus bandingkan manusia dengan ciptaan yang lain nih. Pandanglah burung-burung. Enggak menabur, tidak menuai, enggak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tapi sama Tuhan, sama Bapa di surga diberi makan. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Maksud saya begini, kalau kita stres, sekarang ini banyak kan orang stres, ke psikolog, ke psikiater, minum obat, dan lain sebagainya. Saya mau tanya, itu tambah panjang tak jalan hidupnya gitu? Satu hasta itu 45 cm ya. Jadi kalau kita mengeluh,
Jalan ini tambah panjang nggak? Enggak. Makanya ini saya bangga jadi orang Kristen kalau kita punya mental pemenang. Bukan yang mental pecundang. Ya sudah, terima aja nasib. Oh, saya nggak percaya nasib, saudara. Yang saya percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin, dan dia sanggup untuk menolong umatnya. Ayat 28. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Lihat bunga bakung di padang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, saudara perhatikan, Salomo ini orang terkaya di dunia loh ya. Beliau ini sangat kaya. Dan dikatakan beliau penuh dengan hikmat. Ayo saudara, kenapa kok Salomo ini penuh dengan hikmat? Ada yang tahu gak saudara? Karena istrinya 1000 saudara. Yang si A, kamu jangan gini ya Salomo. Yang si B, 1000 saudara, penasehatnya 1000 saudara ya. Makanya gak heran Salomo penuh dengan hikmat karena istrinya 1000. Nah dikatakan bahwa Salomo dalam segala kemegahannya, dia aja gak berpakaian seindah bunga. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Saudara, orang kurang percaya atau kamu kurang percaya itu dalam bahasa Yunaninya menggunakan bahasa asli oligopistos. Yang artinya apa? Kita ini ngeremehno Tuhan. Kayaknya gak bisa Tuhan tolong saya. Pengertian yang lain berarti iman yang kerdil. Gak bisa kayaknya, gak sanggup kayaknya. Nah ini, saudara, iman itu tidak timbul saat ada masalah saudara. Jadi saudara jangan kebalik ya. Ada badai saudara pikir, wayai imanku timbul. Salah. Makanya gak heran orang Kristen kena badai langsung murtad tinggalkan Tuhan. Langsung gak mau gereja lagi, langsung gak mau ikut Tuhan. Karena ternyata imannya gak dibangun, imannya gak timbul. Nah sekarang bagaimana iman itu timbul? Alkitab telah mencatat dalam Roma, iman timbul dari pendengaran akan, lagi mana mau dengar firman Tuhan, mau main HP sepanjang khotbah. Mau mana dengar firman Tuhan kalau di rumah gak pernah buka Alkitabnya. Gimana mau dengar firman kalau lebih seneng lihat YouTube, bioskop 2 jam bisa, tapi baca Alkitab 1 menit berat. Ini gak bisa saudara. Iman yang kita bangun dan timbul karena pembacaan firman Tuhan, inilah yang akan membuat kita tetap kokoh sekalipun ada badai topan menerpa kita saudara. Saya mau kasih tahu, setiap daripada kita pasti akan menghadapi badai masing-masing. Tapi iman di dalam Tuhan Yesus yang akan membuat kita tetap berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan kita? Bukan. Dengan kekuatan yang kau berikan. Lihat saudara, kita dapat berdiri dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi artinya kata kamu kurang percaya ini kita kayak ngeremehin Tuhan. Tidak bisa saudara. Ayat 31. Sebab itu kamu jangan khawatir, diulang lagi saudara. Jangan khawatir yang akan dimakan, yang akan diminum dan akan dipakai. Ayat 32. Semua bangsa mencari itu saudara. Bahkan yang tidak mengenal Allah mencari itu juga. Tetapi Bapa di surga tahu bahwa kita perlu itu saudara. Ayat 33. Nah ini super prioritas. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam bahasa aslinya menggunakan seite proton yang artinya bahwa kita mencari dahulu kerajaan Allah itu prioritas bukan opsi cadangan. Maaf ya, kadang-kadang ketika kita sebagai orang percaya ngalami masalah, kita gak nyari Tuhan, nyari dulu orang kuat yang bisa backing siapa. Nyari dulu pinjol yang bisa minjemin siapa. Nyari orang pinter alternatif yang bisa nolong siapa. Gak heran. Jebol. Wayai remek, baru nyari Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan, kalau cari Tuhan jangan dijadikan opsi cadangan. Tapi ketika tahu badai itu mau datang, saudara sudah tahu bahwa saya butuh kekuatan dari Tuhan. Gitu loh saudara. Ketika tahu ada masa-masa seperti ini, maka kita percaya, Tuhan, Engkau sanggup mencukupkan pekerjaanku. Boleh katakan amin. Saya sedang membangun iman saudara. Tolong kalau saya ngomong sesuatu yang membangkitkan, aminkan. Karena ini untuk saudara dan untuk saya. Karena kita tahu bahwa masa-masa tidak menjadi baik. Tapi siapa yang di dalam Tuhan ada providensia pemeliharaan Tuhan.
Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, jangan pernah jadikan Tuhan itu opsi cadangan. Waya pinjol, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Wes gak bisa bayar, baru nang gereja, baru nyari pendeta, baru nyari pertolongan dari Tuhan. Tapi hari ini dibalik saudara. Ketika saudara tahu akan ada badai, akan ada topan. Langsung Tuhan, aku pasti bisa melewati badai dan topan itu. Saudara tahu kenapa kok makanya dikatakan kita terbang tinggi bagai? Nah, kenapa bukan kutilang? Kenapa bukan burung pipit? Kenapa? Because soar like an eagle. Burung Raja Wali, silakan nonton di YouTube. Dia bisa terbang di atas badai. Bukan di dalam, bukan di bawah. Di atas, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Saudara, ayat 34 yang terakhir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahan hari ini cukuplah. Kenapa ya banyak orang stres ya? Karena beban yang 10 tahun dibawa sampai hari ini. Saya melayani bersama dengan Bapak Gembala ribuan jemaat. Tadi ibadah jam 9, kemarin juga. Sampai nanti sampai jam 9, 11 kali ya. Pak Gembala nanti sore akan khotbah. Masing-masing konseling, ada yang butuh konseling, ada yang cerita. Lah kalau saya masuk no otak, saya pikir pecah kepala saya. Aneh-aneh, ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang begini begitu. Macam-macam masalah. Tapi ketika saya mendengar itu, saya serahkan ke tangan Tuhan. Engkau yang sanggup menolong Tuhan. Engkau yang sanggup dan engkau yang mampu. Maka Matius 11 ayat 28 berkata apa saudara? Mari datang kepada Yesus yang letih lesu dan bebannya jangan ditanggung sendiri ya. Abot berat. Kalau semua saya tanggung sendiri gak kuat. Tapi karena saya datang kepada Yesus, saya serahkan. Beliau yang memberi kekuatan dan menyelesaikannya. Saudara, iman itu bicara tentang percaya walau tidak melihat. Suatu kali ada 2 orang. Satu pedagang es campur. Yang kedua petani. Yang pedagang es campur doa sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya minta jangan hujan. Karena kalau hujan gak ada yang beli dagangan saya. Yang petani doa karena habis nandur, habis nanem, doanya apa? Minta turun hujan. Ayo Tuhan di surga piye? Sing sitok njaluk ngene, sing kono njaluk ngono. Ayo. Tapi saya bersyukur punya Tuhan yang adil dan bijak. Yang pedagang es campur tiba-tiba ditelepon temannya, "Bro, aku ada pesta malam ini, bisa gak pesan es campurnya? Masih ada gak stoknya?" Yang petani yang sudah bekerja keras, Tuhan kasih karunia hujan sehingga bisa tuai, bisa panen. Ya itulah namanya iman. Kita gak pernah tahu cara Tuhan loh saudara. Gini, otak saudara dan saya itu diciptakan Tuhan. Jangan kita batasi kuasa Tuhan. Nah sekarang langkah konkretnya secara spiritual, bagaimana masa-masa ini kita mesti bersikap. Yang pertama, mengatasi kecemasan, kekhawatiran atau merino dengan percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Saudara, saya percaya saya punya Tuhan yang kalau saya lihat pintu itu ditutup, dia pasti buka pintu yang lain di tempat yang lain saudara. Saya percaya saya punya Tuhan kalau saya lihat jalan itu buntu, dia sedang buat jalan yang baru buat saya dan saya percaya dia akan jadikan jalan itu. Saudara, ora et labora, berdoa dan bertindak. Mungkin saudara sedang mencari pekerjaan, hari ini banyak orang sedang mencari pekerjaan dan susah cari pekerjaan. Mungkin terkait dengan lapangan pekerjaan atau bahkan juga terkait dengan SDM yang ada. Saya membuka lowongan full timer itu ada CV dari tahun 2024 dikirim. Lamarannya itu 2024, ngerti maksud saya saudara? Jadi itu forwardan dari yang lama lah. Kan harusnya revisi dulu yang baru. Jadi tanggalnya itu tanggal tahun 2024 gitu. Kalau kita tidak meningkatkan kemampuan kita dan skill kita, musuh kita itu bukan sesama manusia. Tapi ada satu teknologi yang sedang berkembang, apa namanya? Iya. Dengan prompt, Anda bisa membuat video, betul nggak? Video editor ketar-ketir. Dengan prompt, foto bisa diedit.
Dan saya melihat beberapa WA-WA-nya, ketika lihat di fotonya saya aslinya, kok beda? Karena pakai ayaya. Saya yakin saudara juga menggunakan ChatGPT. Saudara ini gak main-main saudara. Kalau kita tidak meningkatkan kemampuan kita kalah dengan teknologi. Gak main-main ini saudara. Maka kita juga perlu meningkatkan kemampuan kita dan percaya bahwa saya masih percaya dengan kita meningkatkan kemampuan kita, Tuhan bisa buka opportunity. Tuh gak ada amin. Gak percaya ya? Apa yang saya khotbahkan saya juga amini dan imani saudara. Kita harus percaya bahwa di masa-masa ini kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Apa? Mengandalkan manusia? Gak bisa. Saudara mengandalkan siapa? Pernah gak saudara merasa kayak, waduh tak pikir iso nolong, ternyata gak iso nolong. Gini loh saudara. Saudara kalau sedang mengalami masalah, jangan mikir, sopo sing iso tak pinjemi ya? Sopo sing iso tak utangi ya? Enggak. Datang ke Tuhan, Tuhan, aku sedang ada masalah keuangan. Aku percaya Engkau bisa curahkan berkat bagi aku sekeluarga. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Karena ini kita topiknya kan spiritual kan. Berbicara tentang iman itu enggak bisa ngukur. Ya apa ngukurnya? Bukan angka toh. Abstrak. Tapi dialami. Jadi mari sama-sama kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kepintaran, kecerdasan dalam masa-masa ini dan masa mendatang. Robot sudah diciptakan, robotik mulai diciptakan. Bahkan ada pelajaran mata kuliah, ada mulai mata pelajaran bikin robot. Anak-anak sekarang sudah kenal iPad, tablet sejak masa kecilnya. Anak-anak sekarang sudah mengerti YouTube dari masa kecilnya. Kalau orang tua nggak belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anaknya, karena hari ini adalah Y generation. Pak kenapa nggak boleh pulang malam? Pak kenapa kalau laki nggak boleh sekamar sama perempuan? Pak kenapa nggak boleh begitu? Terus ada meneng tak gunting lambemu gitu. Dia cari di ChatGPT jawabannya. Tidak bisa saudara. ChatGPT hanya bisa, mungkin secara ilmu dia bisa semakin naik. Hanya satu yang dia nggak bisa, memberi kehangatan saudara. Itu hanya bisa terjadi dengan real manusia nyata. Empati, simpati sosial itu hanya bisa didapatkan manusia dengan manusia. Kita ini makhluk sosial. Ngeri loh hari ini, ada orang yang menjadikan ChatGPT itu teman curhatnya. Anda ngomong apa dia pasti ngeiyain. Pasti ngeiyain. Wong itu sistem, itu program kok. Ya. Yang kedua, apa yang kita perlu perhatikan? Kita perlu melawan FOMO dan budaya konsumerisme. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Harus ke Jakarta gitu. Saya bukan anti konser ya, tapi nggak ada uangnya, yojok pinjol demi ke Jakarta gitu loh. Bisa ngerti maksud saya? Tenang, saya gantikan jadi Tomingse. Tolong mingkan sedikit. Nah, itu saudara. Saya bukan anti dengan itu, tapi kalau saudara nggak ada uangnya, tapi saudara memaksa dengan pinjol, buat apa? Saudara tahu yang kejadian, ada yang kena campak yang datang, tahu ya, saudara ngikutin ya. Makanya nggak semua harus diposting. Terima kasih Tuhan. H-3, aku kena campak. Hari ini aku bisa nonton. Keder semua yang nonton jejer sama dia saudara. Ngikuti itu saudara. Makanya nggak semua harus Anda posting. Kok lata banget sih? Bangun tidur guys, posting. Di toilet guys, posting. Lagi mandi guys, posting. Apa, caper ya? Kurang perhatian ya? Ya. Ya ini permasalahan hari ini. Banyak orang kurang perhatian, makanya cari perhatiannya di sosmed. Tapi saya mau bilang, kalau engkau tahu bahwa engkau punya Bapa di sorga yang mengasihi Anda, engkau tahu bahwa dia begitu mengasihi sehingga Anda gak akan cari perhatian dari dunia ini saudara. Terus apa lagi? Budaya konsumerisme. Ada satu HP namanya T-Phone. Karena live streaming ya, jadi saya gak bisa. T-Phone. Sekarang sudah 17 Pro. Belum tuntas 17 Pro. Saya gak tahu berapa harganya ya, karena saya gak beli dan saya gak bakal beli. Berapa itu 17 Pro harganya? 25 ya, 25. Belum selesai sudah akan muncul 18. Waduh kadung ginjalku sitok wis tak dol. Iku sitok piye aku teko nang toko HP-ne modar. Kenapa pakai itu? Kenapa? Mau kelihatan kaya ya? Ya? Kaya kok nyicil. Ini saya konteksnya bukan kalau saudara memang bekerja di konten kreator ya, maaf ya. Supaya disclaimer dulu. Tapi yang Anda, karena konsumerisme ini artinya tidak menghasilkan, bisa paham maksud saya enggak? Kalau Anda pakai alat itu memang untuk kerja, go on.
Tapi karena hari ini kan ada konten kreator, ada berbagai macam pekerjaan yang baru karena dunia digital. Tapi kalau Anda cuma pakai supaya kelihatan bobanya 3, berapa sih view di Instagramnya? Berapa sih followersnya? Saya kasih tahu saudara ya. Saya buka dengan Anda. Pak Gembala, beliau punya kontak WA tuh banyak ribuan saudara. Kan tiap hari broadcast, konseling. Beliau tahu pakai HP apa saudara? Sumsang. Tahu Sumsang saudara? Ya ini ini karena ini live streaming, copyright. Sumsang. Yang harganya 2 jutaan saudara. Yang seri A. Karena kita mendahulukan fungsi bukan gengsi. Ya. Maaf. Hari ini banyak orang jatuh miskin supaya dilihat orang lain kaya. Maaf ya. Di atas langit masih ada langit saudara. Buat apa kelihatan pakai baju mahal? Nyicil tapi. Aduh malu. Untuk menghadapi ini maka kita perlu tuntunan Tuhan. Kita hidup yang namanya minimalisme. Pakai sesuai fungsi. Saudara yang punya 20 sepatu di lemari itu ngapain? Ditaruh di tangan, jadi ke gereja gini saudara. Gitu. Lotak, satu di depan gini, satu di buntut gitu. Saudara, sepatu Anda kalau lama di lemari, lama dipakai, terus dipakai, lama-lama apa yang terjadi saudara? Mangap solnya. Betul apa betul? Saya tunjukkan kepada saudara, ini saya terbuka, saya pakai sepatu, saya support UMKM, saya pakai Ventela, 200.000 cukup. Gak perlu yang, kenapa? Gak suka kalau pakainya yang brand luar negeri gitu ya. Kita harus support UMKM juga saudara. Dukung juga produk lokal. Saya tidak dalam rangka, saudara gak boleh fashion, bukan. Tapi kalau kita juga tidak bisa mengatur itu, maka kita akan terjebak. Karena hari-hari ini juga kita mesti hikmat Tuhan. Bisa ngerti maksud saya? Karena saya bicara tentang sudut pandang daripada ekonomi yang kita juga mesti hati-hati saudara. Terus apa lagi? Saya berpakaian yang sederhana yang cukup aja. Daripada baju 1 juta cukup 100.000 cukup. Sisanya bisa bantu orang, ngasih makan orang, bantu SPP-nya jemaat. Saya bukan artis, saya pendeta. Saya nggak akan pakai jam mahal, pakai merek roh-roh itu. Menyakiti itu saudara. Betul apa betul? Kecuali kalau saya artis. Bisa ngerti maksud saya saudara? Hindarilah FOMO, hindarilah konsumerisme. Jangan saudara hidup untuk menyenangkan orang lain. Tidak ada ujungnya. Saudara datang ke komunitas hanya untuk diterima menggunakan pakaian yang kelihatan street keren. Tapi saudara harus nyecil, saudara harus ngelawan orang tua, saudara harus begini. Kalau ada uangnya gak apa-apa. Tapi kalau harus sampai seperti itu, saudara mohon maaf. Anda sebagai anak muda datang ke orang tua, pokoknya aku mau HP ini. Kalau enggak aku minggat. Saya itu anak saya, wis minggato. Puji Tuhan. Listrik air berkurang bebannya. Itu anak enggak tahu diri itu. Sudah dikandung 9 bulan, dibesarkan dengan keringat. Oh iya ngomong-ngomong keringat, kemarin ada kenalan, ada kerabat. Saya jadi penasaran karena dia katanya beli mobil dengan hasil keringat saudara. Wah, ada yang pernah saudara hasil keringat? Ya. Itu klise saudara ya. Artinya ketika orang tuanya mendidik, membesarkan ternyata ya itu. Terus yang ketiga cepat saja. Manajemen stres. Saudara juga perlu, saya tahu mungkin ada saudara yang workaholic. Kerja. Lupa kesehatan. Akhirnya hasil uangnya buat periksa kesehatan. Sama aja tuh. Ambil waktu untuk sabat. Istirahat, ngelencer. Mau ke pantai silahkan. Ke foto pantai ya boleh saudara ya, foto-foto. Mau ke gunung ya monggo. Loh iya tuh saudara. Saya kalau dulu seneng ke satu gunung namanya Gunung Agung saudara ya. Wah gak ada yang relate ya, jadul banget itu ya. Sudah gak ada itu, toko Gunung Agung ya. Nah saudara, ketika kalau misalnya saya ambil sabat, karena setiap hari pelayanan saya ambil sabat dengan istri dan anak saya. Perhatikan, letakkan HP Anda. Ngapain bingung makan posting? Ini posting, apa? Dokumentasi atau pamer sih sebenarnya? Pamer ya. Wih lagi di Bali nih. Maaf ya, Tuhan tahu hati kita. Oh enggak pamer kok. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tidak bisa dibohongi saudara. Ada posting itu dengan tujuan, di kantor gue di Bali nih. Tuhan tahu hati kita. Bener gak?
Saya mohon maaf sekali, saya suka alam ya. Saya menikmati alam. Tapi lek ribut bingung, sing foto, sing video ditaruh dulu terus balik pura-pura. Wah, jalan. Ribet, saudara. Kecuali kalau konten kreator ya, monggo ya. Tapi kalau cuma untuk sensasi tok gaya opo gitu loh. Ngeribeti. Bisa ngerti gak maksud saya saudara? Saudara nikmati itu libur. Terus yang terakhir, yang keempat saudara. Menata kebijakan keuangan dengan baik. Saya harus sampaikan ini kepada jemaat Tuhan karena saya melihat hari ini situasi dan kondisi yang genting seperti ini. Maka ada satu firman Tuhan yang saudara harus lakukan dan saya sangat percaya ini hanya akan aktif kalau saudara lakukan. Yaitu namanya kemurahan hati saudara. Alkitab mencatat dalam Amsal, semakin kita menebar harta, tambah kaya. Sedangkan dunia mengajarkan hemat pangkal. Saya tanya yang hemat jadi kaya enggak? Tambah seret ya. Kalau kita enggak pernah berkati orang, kalau kita enggak pernah nolong sesama kita, jangan salahkan kalau seret. Di Israel ada namanya Laut Mati. Kenapa jadi Laut Mati? Karena berkat dari sungai numpuk di laut itu. Akhirnya garamnya sampai 30%. Harusnya itu kan mengalir sampai ke samudra. Jadi kalau saudara berkat Tuhan saudara timbun, tidak bisa saudara. Siapa yang memberi air maka mendapat minum. Saya praktekkan di teman-teman worship leader ya, vokal kita ada fellowship. Dan saya bilang ayo belajar murah hati. Perjamuan kasih bawa apapun bawa. Gak usah bingung nilainya gak usah bingung. Ada yang bawa nasi kucing saudara. Wow. Nasi cumi. Wow. Cuminya gak ikut nasinya aja saudara ya. Terus ada yang bawa minuman coklat, teh gelas. Waktu Om Kevin ikut gak ya Om ya? Waktu itu bawa apa Om? Salad ya. Nah ketika Anda datang bawa salad, pulang bawa apa? Buahnya itu apa? Tolong disebut. Saya minta rinci. Sekarang 1, 2, 3. Kan Anda bawa salad kan? Satu item kan? Terus Anda pulang bawa berapa? Boleh disebutkan rincinya apa? Terang bulan ada. Nasi cumi dapat. Nasi kucing dapat. Lebih dari itu berarti ya. Anda bawa satu pulang bawa kekurangan enggak saya tanya? Malah kelebihan. Bisa ngerti ilustrasi yang saya pakai saudara? Orang pelit gak bisa diberkati Tuhan. Orang kalau datang cuman, aku iso ngambil apa ya? Hidupnya akan seperti itu terus. Tapi orang, gini ya, bagi saya definisi kaya, bukan yang rumahnya besar, bukan yang mobilnya ratusan. Definisi kaya, kalau dia senantiasa memberi dan berbagi bagi sesamanya saudara. Ya. Buat apa hartanya 1T tapi utangnya 2T? Buat apa saudara? Saudara suatu kali saya berjumpa dengan seorang jemaat Tuhan. Saya sampai, hati saya ini sangat tersentuh. Beliau merupakan pekerja buruh upah harian yang berjemaat di tempat ini. Jadi berdasarkan harian kerjanya beliau mengerjakan. Lalu beliau datang kepada saya. Beliau bawakan, saya gak minta saudara, saya gak pernah minta-minta ya. Dan itu yang ditanamkan oleh orang tua saya supaya saya jadi hamba Tuhan yang berintegritas. Saya gak pernah mau bermasalah dengan keuangan, saya gak pernah mau bermasalah dengan apapun. Karena saya mau jadi berkat. Nah ibu ini membawa saudara kepada saya sebuah kresek. Dan di dalamnya ada dua buah biskuit. Saya bilang, Bu, ibu kan yang perlu, kenapa kau dikasih saya ini sudah cukup. Tapi itu berkata, Pastor saya mau jadi berkat, saya mau berkati Pastor. Saya bilang, Bu, ibu kaya Bu. Dan saya berdoa buat beliau, Tuhan berkati ibu ini. Supaya diberkati berlimpah-limpah dan ada peningkatan kehidupan makmur sejahtera dalam kehidupannya. Di Alkitab Tuhan mencatat ada seorang janda yang 2 keping perak dia persembahkan di bait Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah yang kaya sesungguhnya. Memberi itu gak bicara harta saudara, memberi itu bicara hati. Saya tahu kenal ada banyak orang kaya tapi medit, hitungan. Tapi ada orang-orang yang tidak kaya. Tapi selalu ada dia berbagi bagi sesamanya. Tadi pagi kalau saudara lihat di luar kan nasi itu banyak kan. Nanti saudara boleh lihat kalau saudara memang kepepet ambil monggo lah silakan. Saya lepaskan dulu yang mencretnya saya lepaskan dulu saudara ya. Kalau saudara mau ambil silakan. Takutnya saudara, mencret apa gak ini? Tenang, sudah saya cabut dulu ya. Tapi pas di rumah baru saya mencret gitu saudara. Nah, ada yang membawa nasi kotak di situ. Dan saya mau kasih tahu, saya gak kasih tahu ya. Tapi salah satu punya bisnis di kota Malang yang cukup besar. Gak heran tokonya gede di Malang. Karena dia murah hati. Saudara, ini hanya bisa dipraktekkan. Kalau ada teman yang susah bantu. Kemarin Sabtu ada teman saya mengalami masalah, teman dari SD.
Dia butuh uang 500. Saudara, saya nggak suka utang piutang ya. Karena kalau utang piutang, yang ngutang yang kabur biasanya, bukan yang diutangi, saudara. Aku janji akan bayar 15, bohong. Aku janji tanggal 20, mitos. Aku janji bayar bulan depan, tahayul, saudara. Sehingga saya nggak mau hubungan kami rusak. Sehingga apa yang saya lakukan? Bro, aku nggak bisa bantu 500. Tapi aku kasih kamu 250, ambilan, sudah aku berkati kamu. Siapa yang memberkati akan diberkati Tuhan. Siapa yang memberi akan diberi oleh Tuhan. Ya saudara. Jadi memberi itu bicara tentang hati. Zakeus berjumpa dengan, saudara, Zakeus itu siapa sih? Orang kaya, saudara. Zaman itu dia sekjen. Dia itu orang pajak, saudara. Rumahnya besar. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak pelit, saudara. Dia kembalikan hak orang-orang. Bahkan yang pernah dirampas 4 kali lipat dia kembalikan, saudara. Jadi kalau saudara dijamah Yesus, pasti nggak pelit, saudara. Memberi itu jangan ngomong nilai. Saudara ngeliat di jalan ada Pak Oga gitu. Awe. Kasihlah 1000 lah. Gak bikin kita miskin kok. Tapi dia sudah kerja untuk kita nahan jalan. Dia sudah tolong kita. Gitu loh saudara. Saya percaya Tuhan gak tutup mata. Yang percaya boleh katakan amin. Terus apa lagi? Gereja juga memberikan contoh melalui hidup Bapak Gembala. Saya tahu betapa beliau 11 tahun yang lalu ketika merintis pelayanan di gereja Yestoya Malang. Saya tahu berapa yang beliau tabur saudara. Dan kami sebagai anak-anak kami mendukung beliau. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang tidak berhutang. Dan hari ini saya juga mengikuti jejak beliau pembangunan. Yuk kita nabur, saya nabur dalam pembangunan. Masa-masa COVID. Ada saudara yang ikut ibadah sejak COVID yang ikut boleh katakan amin. COVID kita gak tutup saudara. Pemerintah bilang buka, kita buka. Dan apa yang kita lakukan? Kita memberi kepada dokter-dokter di rumah sakit. Kita menolong perawat yang berjuang untuk menangani COVID. Kita tolong, kalau mau buktinya silakan keluar nanti saudara. Dan lihat di situ ada piagam dari PMI, dari rumah sakit. Yang mana kita melayani mereka dan mereka memberikan kita penghargaan. Gak heran gereja ini diberkati Tuhan. Gak heran kita membangun dan selalu Tuhan sediakan. Saya kasih tahu saudara kesaksian, minggu lalu Bapak Gembala mengabarkan kabar gembira. Di gedung baru untuk sanitary, jadi mohon maaf kloset, ya, wastafel, shower. Kita sudah diberkati oleh salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan. Jadi tenang kalau saudara suka ke toilet atau mohon maaf agak beser saudara, ya, di sana pasti nyaman saudara. Tapi kita gak akan kasih TV saudara, takutnya saudara dengerin khotbah dari toilet gak keluar-keluar. Metu-metu wes keringkingan saudara. Nah itu ya. Kita memberi teladan juga saudara, maka kita gereja kita fokus jiwa. Kita gak nyari uang saudara. Kita fokus mencari jiwa. Apalagi saudara. Ini ya, tidak kalah penting. Keluarga inti. Saya sering menemukan kasus di lapangan. Sama orang lain bisa royal, sama suami atau istri atau anaknya medit. Pernah nemu kayak gitu? Sama istrinya, wes tak ojo belanja terus. Tapi temennya tamu datang dari luar kota, bisa bayar steak 2 juta. Oh itu menyakitkan saudara. Itu sangat menyakitkan. Saya rindu saudara, justru kita senangkan itu loh keluarga kita. Buat apa sih saudara kelihatan baik sama orang lain tapi di keluarganya bobrok itu buat apa? Yang paling penting kan di keluarga kita. Terus yang ketiga saudara, orang tua. Saya buka dengan saudara, salah satu kunci kita mengalami berkat Tuhan. Kita menghormati orang tua kita. Nah, saya buka kepada Anda, mulai sejak saya menikah tahun 2020. Setiap bulan saya memberkati orang tua saya, mertua saya, dan kakek nenek istri saya. Kami tidak menyisakan, kami siapkan, kami atur untuk kami memberkati beliau-beliau. Kami gak pernah bisa balas apa yang beliau telah lakukan dalam hidup kami. Membesarkan kami sampai kami jadi hari ini. Saya dikandung dalam kandungan ibu saya 9 bulan dengan bertaruh nyawa. Tapi saya mau belajar seperti Alkitab, menghormati dan memuliakan orang tua. Kalau saudara tahan berkat orang tua saudara, jangan heran kalau seret ya. Karena Anda tahan haknya orang tua Anda. Pertanyaan, Pastor kalau orang tua saya gak waras gimana? Tanda kutip ya, orang tuanya gak bener gitu. Gini, hukum Tuhan itu masing-masing. Kalau orang tuanya gak waras, jahat be anak, itu urusan Tuhan. Tapi kita sebagai anak tetap menghormati orang tua kita. Begitu sebaliknya, Anda orang tua, anakku ini mokong, jahat, ya apa Pastor? Aku padahal baik. Oh ya biasa kecap nomor 1 kali ya, aku kan baik. Gini Bapak Ibu, nanti anak Bapak Ibu yang akan urusan sama Tuhan. Tapi Anda sebagai orang tua tetap mengasihi anak Bapak Ibu dengan semestinya. Jadi saudara, berkati orang tua Anda. Itu saya lakukan sejak menikah sampai hari ini.
Dan Tuhan selalu ada banyak cara ajaib. Terus apa lagi saudara? Sesama, berbagi, jangan pelit, bantu teman-teman yang sedang susah. Dan yang terakhir saudara, diakonia. Gereja ini memberikan contoh kita menabur di diakonia. Bantu orang-orang susah, bantu orang-orang prasejahtera, bantu jemaat-jemaat yang susah sampai bisa bangkit. Kita ada KKR YFA, setiap bulan ada KKR YFA dan kita ada door prize. Kami memberi teladan, Bapak Gembala menabur 1 juta tunai, saya juga 1 juta tunai. Tujuannya apa? Supaya doa kami ini bisa diterima oleh orang-orang yang membutuhkan dan puji Tuhan. Diterima oleh mereka yang membutuhkan, setidaknya bisa meringankan beban mereka. Saya boleh undang pemain musik worship leader boleh kembali. Saya tutup dengan kalimat ini. Orang pelit sukar diberkati Tuhan. Mengapa gereja di tempat ini mengalami pertolongan dan mujizat? Karena hanya Tuhan yang kita andalkan. Dan kita percaya penuh pada pertolongan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Mungkin ada banyak perkara-perkara terkait dengan ekonomi. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang tidak berhutang. Saya punya Tuhan yang sanggup menyediakan yang kita perlukan. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya mengajak saudara untuk membuka terlebih dahulu. Hosti, ada yang belum dapat? Tolong bantu saya. Ada yang belum dapat roti dan anggur? Kalau belum boleh angkat tangan. Oh, ada di depan, tolong lampunya dinyalakan dulu. Di depan ada Pak, Bu, tolong. Saudara kalau mau foto dulu silakan, mau didokumentasi silakan. Saya percaya firman Tuhan itu jadi berkat buat Anda dan buat orang lain. Tolong yang di depan Pak, Bu, Pak, di depan. Baik, kalau saudara sudah menerima dan membukanya, saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri dengan hormat. Dan saya akan bacakan firman Tuhan bagi Anda dan saya. Kita angkat tinggi-tinggi, roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Yesus yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Oleh darah yang mahal, dosa saudara dan saya ditebus, dan oleh biru-birunya yang sakit telah disembuhkan olehnya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat Yesus yang Malang yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi dan penuh dengan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Saudara boleh letakkan cawan. Setiap minggu pertama, selain perjamuan kudus, ada doa pengurapan. Pelayan-pelayan Tuhan yang belum didoakan, boleh cepat-cepat maju ke depan. Saya akan berdoa buat Anda dan setelah itu Anda bisa kembali ke tempat masing-masing. Kita boleh nyanyikan lagu ini. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Selalu menjagaku,
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Engkau pasti menolong kami Tuhan. selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sebelum saya tutup dalam doa, dua kesaksian yang menguatkan Anda dengan cepat. Yang pertama, ada seorang pemuda datang di tempat ini. Saya boleh cerita tapi dia gak mau nama disebut. Dia kena hutang 40 juta. Bagi pemuda usia 20 tahun, 40 juta bukan hutang yang kecil tapi besar. Lalu itu terjadi karena letter belanja online jebol. Lalu saudara, dia datang di tempat ini. Dia maju ke depan waktu altar call. Lalu kemudian satu waktu saya berjumpa dengan orang ini dan orang ini berkata bahwa setelah daripada itu dia kerja, dia cari usaha, hanya bisa 8 juta dapatnya, 2 minggu cuma 8 juta. Sisa dia 32 juta. Lalu saudara, mujizat terjadi. Ada seorang yang tiba-tiba datang, dia gak terlalu kenal orang itu. Tapi orang itu bertanya, apa yang aku bisa bantu? Dan anak ini berkata, saya punya utang 32 juta. Dan saudara tahu, orang itu berkata, saat ini juga akan kulunasi, dan dia langsung transfer dari HP-nya dan lunas hari itu juga saudara. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan saudara. Yang kedua, jemaat Tuhan, dia punya hutang yang besar. Saudara boleh punya rumah, tapi kalau saudara jual rumah itu bukan barang cair saudara. Bukan jual kacang. Dia punya utang yang besar, lalu puji Tuhan. Bapak Gembala dan saya selaku wakil gembala mendoakan beliau. Saya dapat kabar kemarin. Rumahnya laku, utangnya lunas, dan masih ada sisa surplus bisa dipakai untuk modal kerja. Saya gak tahu apa yang saudara hadapi, tapi seperti lagu ini berkata, Tuhan pasti selalu menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau Tuhan yang setia, Engkau kalau berjanji pasti digenapi. Hamba berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, yang menghadapi masalah-masalah, mungkin ekonomi, mungkin finansial, mungkin kekhawatiran. Engkau Tuhan yang selalu menyediakan. Kami gak perlu takut besok kami bangun makan apa, karena Engkau yang sudah sediakan bagi kami. Kami mau melangkah, kami mau percaya. Dan Tuhan sertai kami. Mujizat masih ada di tempat ini. Dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama boleh berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan? Silakan kembali duduk. Haleluya.